kita melakukan titrasi asidimetri, maka kita melanjutkan topik praktikum yang selanjutnya, yakni titrasi alkalimetri. Sama halnya dengan titrasi asidimetri, titrasi alkalimetri ini memiliki prinsip reaksi, yakni titrasi berdasarkan reaksi netralisasi, yaitu asam sama basa akan membentuk garam pada saat titik ekivalen. Nah, untuk titrasi alkalimetri di sini ada bahan-bahan dan alat yang digunakan. Untuk bahan-bahannya, yang pertama di sini ada asam oksalat. Asam oksalat, kemudian ini asam oksalat ini digunakan sebagai baku primer. Kemudian di sini ada NaOH sebagai baku sekunder atau titran. Kemudian sampel yang akan kita analisa kadarnya yaitu asam cuka ya, karena tadi kan dia sini asam cuka kan sifatnya asam, maka dari itu untuk dia membentuk reaksi netralisasi harus kita titrasi dengan titran NaOH yang sifatnya basa. Dan indikator yang digunakan untuk titrasi alkalimetri adalah phenolphthalein atau biasanya kita kenal dengan indikator PP. Untuk alat-alat yang digunakan sama halnya yang tadi, di sini ada 6 buah labu Erlenmeyer, 3 untuk titrasi pembakuan, kemudian 3 untuk titrasi sampel. Kemudian di sini ada serangkaian buret dengan statif dan klem. Kemudian di sini ada corong, ada pipet volume, lalu ada pipet pump. Untuk langkah pertama, kita isi buret dulu dengan larutan baku sekunder. Nah, sebelum kita isi full, maka buret ini harus dikondisikan terlebih dahulu. Nah, ini tadi baku sekundernya kan NaOH. Nah, kenapa NaOH ini disebut baku sekunder? Karena NaOH ini kan padatannya bersifat higroskopis. Jadi selama penimbangan kemungkinan kan ada massa yang berkurang, sehingga dalam pembuatan larutannya itu harus dipastikan lagi dia konsentrasi tepatnya berapa. Untuk itu dia harus dibakukan dengan larutan baku primer asam oksalat. Kalau asam oksalat ini kan dia berupa padatan yang stabil, sehingga dia digunakan sebagai baku primer. Nah, baku primer ini tadi pembuatannya kita timbang terlebih dahulu ya, sesuai perhitungan kita timbang, kemudian kita larutkan dan terbentuklah asam oksalat 0,1 N. Nah, asam oksalat 0,1 N ini nanti kita gunakan untuk pembakuan baku sekundernya ya. Kita kondisikan terlebih dahulu untuk buretnya. Setelah kita kondisikan, kita isi baku sekunder sampai dia volume tertentu sesuai kebutuhan. Tapi biasanya untuk lebih memudahkannya kita isinya sampai skala 0. Setelah kita isi, kita pastikan tidak ada gelembung udara di bawah keran, sehingga kita harus keluarkan terlebih dahulu gelembung udaranya.
Nah, jika sudah tidak ada gelembung udara, kita tinggal adjust dia agar volumenya ini sampai skala yang bisa dibaca. Jadi kalau yang ini kan NaOH-nya lebih dari 0, harus diturunkan sampai volume 0. Oke, setelah meniskus tikungan bawah ini apabila kita lihat secara tegak lurus dengan mata, itu dia menunjukkan cekungan bawahnya itu menunjukkan skala 0, maka kita lanjutkan untuk mengambil baku primer yang akan kita titrasi. Baku primernya asam oksalat kita ambil 10 ml. Setelah itu kita gunakan indikator PP untuk melihat titik akhir titrasinya. Tambahkan 3 tetes indikator PP-nya. Nah, indikator PP ini di dalam sampel, mohon maaf ini tadi masih baku primer ya, baku primernya kan asam oksalat. Jadi kalau indikator PP ini di dalam suasana asam, dia menunjukkan tidak berwarna, menunjukkan larutan tidak berwarna. Tapi kalau dia di dalam suasana basah, maka dia akan menunjukkan warna merah rosa atau pink. Nah, maka dari itu kita akan mentitrasi baku primer ini sampai dia dari tidak berwarna menjadi merah rosa yang pertama. Di mana merah rosa yang pertama menunjukkan terjadinya titik akhir titrasi.
Oke, ini ya merah rosa yang pertama atau pink pertama, dari awalnya tidak berwarna dia jadi merah rosa yang pertama. Nah, kalau sudah merah rosa yang pertama, maka kita berhentikan ini titrasinya. Kemudian tadi kan volume awal titrasi itu kan 0. Kemudian kita lihat ini volume saat dia mencapai TAT itu berapa mili. Nah, ternyata di sini 7 mili. Jadi yang awalnya tadi volumenya dari 0, kemudian V2-nya sama dengan 7 mili. Berarti untuk mencapai titik akhir titrasi dibutuhkan volume sebanyak 7 mili. Selanjutnya kita lakukan replikasi 3 kali titrasi untuk mendapatkan data pembakuan. Untuk titrasi alkalimetri kita akan menggunakan sampel asam cuka. Kemudian titrannya berupa NaOH 0,1N dan indikatornya adalah indikator PP. Sebelum mulai titrasi, kita pastikan dulu bahwa buret sudah terisi, tidak ada gelembung, dan kita catat volume awalnya. Setelah itu, kita ambil sampel dengan menggunakan pipet volume 10 mili. Selanjutnya, kita beri indikator PP sebanyak 3 tetes. Selanjutnya, kita titrasi dengan titran NaOH 0,1N. Tangan kanan memegang lengan Erlenmeyer dan tangan kiri memegang putaran buret. Kita titrasi tetes demi tetes. Sampai terbentuk merah rosa yang pertama. Setelah terbentuk warna merah rosa yang pertama menandakan titik akhir titrasi, jangan lupa untuk melihat volume titran. Di sini 5,3 kita catat sebagai P2. 5,3. Langkah ini dilakukan sebanyak 3 kali atau triplo. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan atau triplo, maka jangan lupa untuk mencatat setiap volume titran yang digunakan untuk menganalisis setiap Erlenmeyer dan dicatat di tabel pengamatan. Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan konsentrasi jumlah sampel. Berikut adalah data pengamatan dan analisis perhitungan untuk titrasi alkalimetri. Nah, di sini tadi titrasi alkalimetri kan sama halnya dengan titrasi asidimetri, cuma yang membedakan adalah baku sekunder dan sampel yang digunakan. Tentu saja indikatornya juga berbeda. Nah,
Karena terdiri dari dua tahap titrasi, yaitu titrasi pembakuan dan titrasi sampel, maka di sini juga terdapat dua data pengamatan dan dua rumus analisis perhitungan untuk titrasi alkalimetri. Untuk yang pertama adalah pembakuan NaOH. Nah, kalau di asidimetri tadi itu baku sekunder atau titranya itu HCl, maka di alkalimetri ini titran atau baku sekunder yang digunakan adalah NaOH. Nah, karena NaOH itu sifatnya higroskopis, dia mudah meleleh apabila terkena udara bebas, maka dari itu dikhawatirkan selama penimbangan dan selama pelarutan ada massa NaOH yang dia tidak menempel pada kaca arlojinya sehingga dia tidak ikut terlarutkan dengan sempurna. Maka dari itu NaOH yang telah dibuat itu dia harus dibakukan lagi. Kemudian berikut adalah data untuk pembakuan NaOH. Nah, ini caranya sama persis seperti yang tadi di penjelasan alkalimetri. Ya, jadi untuk volume NaOH di sini Anda tulis volume akhir dikurangi volume awal itu berapa. Jadi tugasnya untuk praktikum ini adalah mengisi tabel ini dan menghitung di analisis perhitungan. Jadi tidak pakai pembahasan, tidak pakai kesimpulan. Jadi tugasnya itu langsung tabelnya ini disalin di laporan dan titik-titiknya ini harus diisi seperti itu. Kemudian ini untuk dapat menentukan volume NaOH, normalitas NaOH, kemudian volume C2H2O4, ini kan asam oksalat sebagai baku primernya. Kemudian normalitas asam oksalat, ini yang sudah diketahui karena dia merupakan baku primer. Kalau baku primer berarti konsentrasinya dia diketahui melalui penimbangan. Jadi NC2H2O4 itu diperoleh dari perhitungan N sama dengan gram per mr kali 1000 per volume kali valensi ya, karena normalitas itu rumusnya kan molaritas dikalikan valensi. Jadi kita tinggal menghitung gram per mr kali 1000 per jumlah volume dia dilarutkan dalam berapa mili dikalikan sama valensinya. Nah, itu ketemu nilai normalitas. Kebetulan di sini normalitas asam oksalatnya adalah 0,1. Kemudian volume C2H2O4 ini adalah volume baku primer yang kita titrasi. Nah, di titrasi itu kan kita mengambil 10 mili ya, masing-masing 10 mili baku primer untuk titrasi. Kemudian untuk menentukan nilai pembakuan ini tujuannya adalah untuk menentukan nilai normalitas dari NaOH. Nah, normalitas dari NaOH ini diperoleh dari rumus persamaan di atas ini ya, VBP kali NBP sama dengan VBS kali NBS. VBP adalah volume C2H2O4, NBP adalah normalitas C2H2O4, VBS adalah ini ya volume NaOH. Nah, tabel yang ini, tabel volume NaOH ini diambil dari data atasnya ini. Jadi ini yang atas ini dihitung terlebih dahulu, kemudian Anda masukkan ke dalam tabel sebelah bawahnya sini. Ya, karena VBP ada, NBP ada, VBS ada, maka nanti NBS ini akan kita ketahui. Nah, data NBS yang kita peroleh ini nanti akan kita masukkan di tabel pada slide selanjutnya. Nih, analisa sampel. Jadi NBS tadi kan NaOH ya, di sini ini di sebelah sini ini kita ambil dari yang perhitungan di slide yang sebelumnya. Kemudian volume NaOH ini kita ambil dari hasil perhitungan tabel yang di atasnya sini. Kemudian volume asam asetat adalah 10 mili, volume asam asetat adalah 10 mili, dan normalitas asam asetat atau normalitas sampel ini yang kita cari. Nah, karena di sini ada volume sampel adalah volume CH3COOH, normalitas sampel ini yang kita cari. VBS itu volume NaOH ya, sudah ada datanya. Kemudian NBS ini dari normalitas NaOH.
Jadi NS nanti kita ketahui. Nah, demikian penjelasan untuk analisis perhitungan titrasi alkalimetri. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.